Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Ini adalah manga Boruto chapter 6 part pertama, sekaligus beberapa asumsi yang tentu akan terjadi nantinya. Untuk chapter 6 ini, covernya memperlihatkan seorang raja dari segala raja, yakni Nara Shikamaru sang Hokage ke-8. Mari langsung saja kita bahas spoilernya, dan adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Shikamaru yang kemudian berbicara kepada Ino di kantor Hokage. Ino datang ke sana, lalu mereka berbicara hanya mereka berdua. Shikamaru merasa bahwa tim sensor Konoha harus bekerja lebih ekstra untuk mencari tahu hal-hal yang ada di luar desa. Shikamaru berkata, kedatangan Kode dan pasukannya serta munculnya Boruto merupakan kegagalan dari tim pendeteksi. Aku tidak bisa mengandalkan orang lain selain hanya dirimu sendiri, Ino. Dan tim pendeteksi adalah hal rahasia karena ini merupakan tentang keamanan desa Konoha. Tapi untung saja bahwa Boruto datang dengan cara yang bersahabat dan dia tidak menyerang atau bahkan membunuh kita. Bisa jadi bahwa apa yang dilakukannya kepada Naruto akan terjadi juga kepada kita. Ino kemudian berkata, Boruto muncul dengan cepat, dan dia sepertinya berpindah begitu saja. Kami tentu tak bisa mendeteksinya jika caranya muncul seperti itu. Shikamaru lalu berkata, dia muncul menggunakan teknik Hiraishin. Dan sekarang, bukan hanya Boruto yang merupakan ancaman nyata bagi kita. Para monster yang Eida lihat sebelumnya, saat ini sedang melakukan penyerangan di sini. Mereka memiliki target-target tertentu, dan sulit untuk diketahui. Meskipun sekarang ini, beberapa Shinju telah bergerak menemui target mereka, Shikamaru tetap memerintahkan Ino agar bersiap dengan kemunculan Shinju-Shinju lainnya karena hanya dialah yang Shikamaru percaya. Ino kemudian pergi dari kantor Hokage dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba tetua desa Konoha yang merupakan teman seangkatan Hokage ketiga, datang dan menemui Shikamaru. Shikamaru terkejut dengan kedatangan mereka, sambil memperlihatkan ekspresi yang serius, ketika dia melihat dua tetua desa itu. Mereka kemudian memprotes Hokage 8 tersebut, karena tidak becus dalam menjalankan pemerintahan di Konoha. Dengan ekspresi serius Koharu kemudian berkata, Boruto adalah ancaman nyata bagi desa Konoha dan merupakan pembunuh Naruto. Jika dia kembali ke desa ini, itu akan memalukan bagi kita, karena desa lainnya tentu akan menentang keras tindakan pembiaran dari Konoha. Dan terakhir kali desa diinvasi oleh musuh, terjadi di era kepemimpinan Tsunade sebagai Hokage kelima. Shikamaru secara tiba-tiba, langsung menyanggah ucapannya dengan berkata, tapi, Naruto berhasil menyelamatkan desa sebelumnya. Dan untuk masalah Boruto, aku mengerti tentang itu. Koharu lalu berkata lagi, meskipun begitu, kita harusnya lebih siap sekarang ini karena orang seperti Eida dan Daemon telah berpihak ke desa dan ikut melindungi Konoha. Harusnya, kau lebih dulu mencegah dan menghilangkan tanda cakar kode. Tapi, kau tidak bergerak dan apa yang terjadi, sekarang dia menginvasi kita dengan memunculkan monster-monster tersebut. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Kawaki yang berhasil membuat Jura keteteran. Jura didesak olehnya di dalam dimensi Daikokuten dengan kekuatan khas milik Ishiki. Dan saat Kawaki menggunakan Sukuna Hikona, Kawaki mendekatinya dan memaksa Jura hanya dapat bertahan saja. Lalu secara tiba-tiba, Kawaki membuka portal karmanya dan menendang Jura untuk masuk ke dalam sana. Jura akhirnya masuk ke dalam portal itu, dan Kawaki langsung menutupnya kembali. Kemudian Jura diperlihatkan sampai di sebuah dimensi lain, dan emosi setelah apa yang Kawaki lakukan. Dengan ekspresi marah Jura lalu berkata, sial bocah itu, malah mengasingkanku di tempat aneh seperti ini. Aku juga gagal menandai lokasi Daikokuten, dan tak bisa kembali masuk ke sana. Meskipun teknik limiter ini luar biasa, tapi dia masih memiliki sebuah kelemahan. Nah kemudian, adegan kembali ke Kawaki, yang merasa lega setelah berhasil membuat Jura keluar dari dimensi Daikokuten. Kawaki lalu berjalan, dan mendekati Naruto dan Hinata yang ada di belakangnya. Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, aku tidak akan pernah membiarkan celah sedikit pun, untuk membuatmu dalam bahaya. Aku berjanji bahwa mulai dari sini, kau akan selalu aman di tempat ini Nana Daime. Kawaki kemudian membuka portal karmanya, lalu keluar dari dalam dimensi Daikokuten. Dia mencoba untuk pergi ke tempat Eida dan beberapa detik kemudian, dia kembali ke desa Konoha. Kawaki mendapati Eida, yang ternyata sedang mengamatinya.
Eida menyapa Kawaki terlebih dulu, dengan ekspresi yang sedikit khawatir. Kawaki lalu membalas ucapannya dengan berkata, "Kau tak perlu khawatir denganku karena aku pasti akan melakukan segala hal demi Nana Daime. Aku ingin bertanya padamu, tentang segala hal mengenai Shinju yang sebelumnya, telah kau lihat menggunakan Senrigan itu?" Kawaki mengajak Eida, untuk membicarakannya di rumah dari Naruto. Ketika sampai di sana, mereka berbicara banyak hal dan Eida, lalu menjelaskan ke Kawaki bahwa Shinju, akan terus datang dan berusaha memangsa targetnya. Kawaki kemudian berkata, "Aku mengerti tentang itu akan tetapi, apakah mereka hanya ada 4 saja? Apakah tak ada lagi, Shinju-Shinju lain yang mungkin muncul di tempat berbeda?" Eida sempat terdiam mendengar pertanyaan Kawaki karena saat itu, Eida hanya melihat ada 4 Shinju. Eida lalu menjawab, "Tidak, aku hanya melihat ada 4 dari mereka." Kawaki kemudian berkata, "Meskipun hanya Jura dan 3 monster lain yang diperlihatkan, aku memiliki firasat bahwa nanti, akan ada Shinju lain yang muncul. Kita harus lebih waspada untuk mengatasi mereka semua." Nah, saat Kawaki bersama Eida, tiba-tiba dia langsung merasakan dari matanya, bahwa Mitsuki mengaktifkan Sagi mode miliknya dan berada di dekat Boruto. Kawaki kemudian panik, karena Kawaki tahu bahwa mungkin, Mitsuki telah bertemu dengan seorang Boruto dan berusaha membunuhnya. Eida melihat Kawaki tampak begitu panik, dan mencoba untuk lebih tenang. Akan tetapi, Kawaki seketika terbang mengikuti cakra Mitsuki serta Boruto. Sementara itu, adegan memperlihatkan Boruto, yang menjelaskan Mitsuki tentang tujuannya. Meskipun Sarada telah berbicara tentang Dewa Otsutsuki, tetap saja Mitsuki serius membunuh Boruto. Seketika saja, Mitsuki maju kembali dan langsung menyerang Boruto dengan brutal. Namun, Boruto kemudian melompat alias melayang di udara, yang membuat Mitsuki dan Sarada terkejut. Sarada terkejut melihat itu karena dia menganggap bahwa Boruto telah murni menjadi Otsutsuki karena kekuatan Momoshiki, telah dikuasai olehnya, salah satunya adalah melayang di udara. Nah, melihat Boruto berada di atas kepalanya, Mitsuki langsung menyerangnya lagi akan tetapi, Boruto berhasil menangkis itu menggunakan pedangnya. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Ino dari kejauhan, yang kemudian memperingatkan Shikamaru bahwa mungkin, masih ada monster-monster lain di luar sana. Shikamaru yang masih mendapat ceramah dari 2 tetua Konoha, merasa stres bahwa banyaknya masalah di desa mereka. Apalagi sekarang ini, dia disalahkan atas insiden yang baru-baru terjadi. Shikamaru kemudian membalas ucapan para tetua desa tersebut, dengan ucapan yang sedikit menyakitkan. "Jika semua ini adalah salahku, lalu mengapa kalian menunjukku, untuk mengambil alih peran sebagai Hokage sementara? Dengar, percayakan semua ini kepada Kawaki dan dia, pasti melakukan yang terbaik kepada kita semua." Nah, meskipun Shikamaru tampak gagal, tapi ternyata ingatannya mulai sadar dan percaya, jika Boruto masihlah Boruto yang asli dan bukan Kawaki. Lalu kemudian, adegan beralih dan masih memperhatikan seorang Mitsuki, yang menyerang Boruto. Kawaki lalu muncul sambil berkata, "Hentikan apa yang kau lakukan dengannya Mitsuki. Itu adalah tugasku untuk membunuhnya akan tetapi, sekarang belum waktunya untuk mengurus dirinya." Nah, melihat datangnya Kawaki, Boruto sempat terkejut dan bertanya tentang Shinju Jura. Kawaki kemudian menjelaskan, jika dia berhasil membawa Jura ke dalam dimensi yang berbeda. Boruto kemudian merasa lega karena hal itu dan kemudian, Mitsuki menjelaskan niatnya ke Kawaki. Mitsuki berkata, "Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mati di tanganku dan akulah yang mengurusnya." Namun, Kawaki merasa bahwa Mitsuki telah melakukan hal-hal yang mendahului dirinya. Kawaki kemudian membuka portal karmanya, lalu membawa Mitsuki masuk ke dalamnya. Ternyata, Kawaki membawa Mitsuki ke rumah Naruto, dan mencoba berbicara dengannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Mitsuki membuat Kawaki pingsan begitu saja. Ternyata, Mitsuki berencana untuk menyerang Boruto seorang diri, tanpa gangguan dari Kawaki. Di tempat lain, Shikamaru telah selesai berbicara dengan tetua desa dan dia, lalu menghubungi Mitsuki. Mitsuki kemudian berkata bahwa dia, akan menghabisi Boruto di sana. Shikamaru lalu menutup komunikasi mereka, dan seketika saja menghubungi Boruto. Shikamaru menjelaskan kepada Boruto bahwa Mitsuki, berniat membunuhnya dan akan banyak shinobi yang datang. Di sini, Shikamaru tampak tidak terpengaruh oleh Zeno dan dia berniat membantu anak Naruto tersebut. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Besok malam, admin langsung akan membahas manga resmi chapter 6 bagian kedua, secara lengkap kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.